Nama saya Nadia Isifianis. Saya Nilukutu Pujastiti. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Pertama yaitu ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah yang mencakup wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang caplok dan diakui oleh negara lain. Selain tindakan pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Di Indonesia adalah berbagai ancaman yang dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Salah satu ancaman adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Selain teror dan konflik, masih ada banyak ancaman-ancaman terhadap negara, yaitu gerakan separatis, agresi militer, spionase, dan terorisme. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer.
Salah satu cara yang cocok digunakan untuk mengatasi ancaman tersebut ialah menggunakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang akan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.